Halo adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan Lause Iklan. Nah adik-adik, kita hari ini mau ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, gimana kita sikap ibadah yang benar? Yaitu satu apa adik-adik? Memuji Tuhan dengan semangat ya. Dan yang kedua, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga apa adik-adik? Yaitu mengikuti ibadah dari awal dan sampai selesai. Dan keempat apa adik-adik? Berdoa dengan benar dan tidak dengan sikap apa? Baring-baring ya adik-adik. Nah sekarang kita mau nyanyi yaitu sekolah minggu, tapi dengan Mandarin saja satu kali. Kedua, kita mau nyanyi yaitu memuji apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dengan hormat ya, hormat diberi. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Chu Jie Sei Xiao, Chu Jie Sei Xiao，是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团结，身心生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, kita semua berdoa ya, semua ikuti Lause, ambil sikap doa yang benar. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang bersyukur dan terima kasih hari ini kami dapat beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kami, kiranya kebenaran firman yang akan kami dengar ya Bapa, dan pujian kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Dengar doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus hidup kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tentu tahu ya, adik-adik pernah lihat domba yang banyak bulunya ya, tidak sama dengan kambing. Domba selalu ikut siapa? Yaitu ikut gembala. Gembala adalah penjaga domba. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita.
ya. Dan kita semua adalah domba-dombanya. Kita anak-anak Tuhan harus ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita mau nyanyi lagu apa? Yaitu, tahu? Yang Allah ceritakan barusan ini. Yaitu, mengikut Yesus. Pinter adik-adik, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi ya adik-adik. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, sekali lagi Lausi ingati ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Lausi minta semua adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti sampai selesai ya. Yaitu kita juga mau mendengar firman Tuhan, tapi kita ingin mengundang siapa? Firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Dan kita juga menjadi pelaku firman ya. Kita tahu nggak mau nyanyi lagu apa? Kita mengundang firman Tuhan masuk ditanam di hati kita, yaitu mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, adik-adik, sekarang duduk tenang ya. Kita mau persilakan Lause Aina menyampaikan firman Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu
anak-anak, shalom. Apa kabar? Wah, senang sekali ya anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Aku senang sekali bisa jumpa sama anak-anak lewat firman Tuhan hari ini. Nah, langsung mau tanya, minggu lalu Lause Risma sudah cerita bagaimana bangsa Israel melewati Sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Yang langsung mau tanya, anak-anak masih ingat nggak siapa yang memimpin bangsa Israel melewati Sungai Yordan? Ayo, siapa? Langsung nggak dengar? Oh iya, pinter. Yosua yang memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dengan pertolongan Allah. Nah, Allah memimpin Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Dengan mentaati Yosua, berarti bangsa Israel juga menaati Allah. Hari ini kita akan mendengar kembali bagaimana bangsa Israel mentaati Allah ketika mereka mau melawan musuh mereka. Tapi sebelumnya, langsung mau aja anak-anak semua berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoa. Ingat kalau berdoa itu harus sikap yang hormat sama Allah. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Tuhan juga berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk dengan tenang dan dengan hati yang sungguh, telinga yang terpasang, kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini langsung ambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai pasal 8 ayat 35. Allah telah memerintahkan bangsa Israel untuk merebut kembali tanah perjanjian yang sudah Allah berikan, yang sudah mereka tinggalkan saat itu. Nah, salah satunya Allah mau bangsa Israel merebut kota Yeriko. Nah, anak-anak tahu nggak, kota Yeriko itu punya tembok yang tinggi, besar, dan juga kuat. Wah, pokoknya tembok Yeriko itu kuat sekali ya. Nah, sekarang pintu gerbang kota Yeriko pun sudah ditutup. Gak bisa dibuka lagi. Gak ada orang yang keluar, gak ada orang yang masuk. Tidak ada aktivitas lagi keluar masuk pintu gerbang. Dengan tembok yang tinggi, pintu gerbang yang sudah ditutup, gimana ya kira-kira caranya bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota Yeriko? Nah, bangsa Israel takut nggak anak-anak melawan kota Yeriko? Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke sana? Mereka takut nggak karena kota Yeriko itu punya tembok yang sangat tinggi? Enggak ya, bangsa Israel nggak takut karena mereka percaya Allah menyertai mereka. Nah, tapi mereka bingung gimana ya kira-kira caranya mereka bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Bagaimana mereka bisa merebut kota Yeriko? Nah, Allah memberitahukan kepada Yosua apa yang harus mereka lakukan. Setelah Allah memberitahukan kepada Yosua, berfirman kepada Yosua, Yosua memberitahukan kembali kepada bangsa Israel apa yang harus mereka lakukan untuk merebut kota Yeriko. Nah, Yosua berkata kepada bangsa Israel, kita harus mengelilingi kota Yeriko. Kita harus mengelilinginya selama 7 hari. Pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6, kita hanya perlu mengelilinginya sebanyak 1 kali. Dan pada hari yang ke-7, kita harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Tapi ketika kita mengelilingi kota Yeriko, kita harus mengelilinginya dalam diam. Tidak boleh ada suara. Yang terdengar hanya bunyi sangkakala. Nah,
anak-anak keesokan paginya mereka sudah siap-siap mau mengelilingi kota Yeriko. Nah, tapi nggak cuma asal keliling ya anak-anak ya. Allah juga berfirman kalau mereka itu harus membuat barisan yang teratur. Nah, pada barisan pertama paling depan itu adalah prajurit bangsa Israel yang bersenjata. Di barisan kedua sesudah prajurit ada 7 orang imam yang akan membawa sangkakala tanduk domba. Di belakang para imam yang membawa sangkakala ada 4 orang imam yang akan mengangkat tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, di barisan terakhir paling belakang itu adalah prajurit dan orang Israel yang lebih banyak lagi. Nah, setelah mereka baris dengan rapi, mereka akan mulai mengelilingi kota Yeriko. Nah, mereka berbaris dengan diam, tidak bersuara ya. Mereka mulai mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali. Setelah selesai, mereka kembali ke perkemahan mereka. Nah, keesokan harinya mereka berbaris lagi. Mereka mengelilingi lagi tembok Yeriko sebanyak 1 kali ya. Dan mereka melakukannya sampai hari ke-6. Nah, ketika masuk hari ke-7, pagi-pagi juga mereka sudah berkumpul. Tapi sebelumnya Yosua berpesan sama mereka, hari ini kita akan mengelilingi tembok Yeriko, mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Dan pada saat nanti imam membunyikan sangkakala dengan nyaring, kita semua harus bersorak. Allah telah menyerahkan kota ini kepada kita. Dan semua kota, seluruh kota dan isinya harus dimusnahkan. Kecuali emas, perak, besi, tembaga itu akan dikhususkan di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan satu lagi, hanya Rahab dan orang-orang yang bersama dia yang akan selamat. Karena Rahab sudah menyembunyikan mata-mata yang kita suruh waktu itu. Nah, anak-anak setelah berpesan demikian, mereka akan mulai mengelilingi kota Yeriko. Mereka kembali berbaris dengan rapi dan berjalan dengan diam. Mereka mulai mengelilingi kota Yeriko 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai ke 7 kali. Nah, tiba-tiba ada bunyi sangkakala yang nyaring sekali. Bangsa Israel langsung bersorak, Allah telah menyerahkan kota ini kepada kita. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba tembok kota Yeriko runtuh ya, hancur. Nah, orang-orang Israel langsung berlari. Mereka masuk ke dalam kota Yeriko dan mereka membakar dan memusnahkan semua yang ada, kecuali yang sudah tadi Lause bilang. Dan mereka tetap membiarkan Rahab dan orang-orang yang bersama dia selamat. Tapi pada saat itu juga ada 1 orang Israel. Ketika dia melihat jubah yang indah, ketika dia melihat emas, dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Padahal Yosua sudah berpesan, Yosua sudah bilang kalau tidak boleh ada yang mengambil apapun, semua harus dimusnahkan. Dan ada sebagian harus dikhususkan untuk Tuhan. Tapi orang ini tidak mendengar, dia tidak taat. Nah, namanya adalah Akan. Siapa namanya anak-anak? Iya, Akan. Nah, anak-anak ketika Akan melihat ada jubah yang indah, ada sebatang emas, dan juga 200 shikal perak, akan mau mengambilnya, akan lupa akan pesan Yosua yang tidak boleh mengambil apapun juga, tapi akan berbuat dosa, akan mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke dalam perkemahan, menyembunyikannya di sana. Nah, anak-anak
bangsa Israel sangat bersukacita karena mereka menang melawan kota Yeriko. Mereka bisa merebut kota Yeriko. Nah, selanjutnya mereka akan merebut kota Ai. Yosua mengutus mata-mata ke sana untuk melihat bagaimana keadaan kota Ai. Dan mata-mata melaporkan kepada Yosua kalau kota Ai itu adalah kota yang kecil, penduduknya gak seperti kota Yeriko. Wah, bangsa Israel dengan percaya diri ya, dengan bangga mereka memulai peperangan. Mereka yakin kota Yeriko yang besar aja mereka bisa kalahkan, apalagi kota Ai yang kecil. Nah, pagi-pagi mereka pergi ke pintu gerbang kota Ai. Dan ketika pintu gerbang kota Ai dibuka, penduduk kota Ai mulai keluar dan memerangi orang-orang Israel. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Israel berlari ketakutan. Mereka kalah. Bukannya menang ya, tapi mereka kalah. Bahkan ada beberapa orang Israel yang harus mati terbunuh. Nah, anak-anak, Yosua dan para tua-tua Israel sangat sedih sekali. Kenapa mereka bisa kalah untuk merebut kota Ai yang kecil? Yosua tidak tahu ya apa yang sudah terjadi. Nah, Allah memberitahukan kepada Yosua kalau ada orang Israel yang sudah melanggar kovenan, sudah melanggar janji Allah. Ia mengambil barang yang seharusnya dimusnahkan, barang yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan, dia sudah mengambilnya. Nah, Allah memberitahukan kepada Yosua siapa orang itu. Nah, langsung mau tanya lagi, anak-anak masih ingat nggak siapa orang itu yang tadi langsung sudah cerita? Siapa? Iya, Akan. Nah, Akan kemudian mengakui dosanya. Dia memberitahukan kepada Musa kalau dialah yang sudah berbuat dosa. Nah, maka itu Akan dan keluarganya dibawa keluar dari perkemahan, kemudian dibunuh. Nah, karena Akan tidak taat lah, makanya Akan harus menerima hukuman. Nah, sekarang bangsa Israel mau kembali taat kepada Allah. Ya, Allah memberitahukan kepada Yosua apa yang harus Yosua lakukan, apa yang harus bangsa Israel lakukan untuk merebut kota Ai. Nah, Yosua membagi orang-orang Israel menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama, pada tengah malam mereka harus bersembunyi di perbukitan di belakang kota Ai. Tujuannya apa? Nanti ketika orang-orang kota Ai keluar dari pintu gerbang mereka untuk menyerang, mereka harus cepat-cepat masuk ke dalam kota Ai. Nah, kelompok kedua itu adalah Yosua bersama dengan orang-orang Israel yang lain. Mereka akan masuk ke dalam kota Ai melalui pintu gerbang. Nah, keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Yosua dan orang-orang Israel mulai bersiap-siap akan pergi ke kota Ai. Nah, ketika mereka sampai di pintu gerbang kota Ai, tiba-tiba pintu gerbang kota Ai terbuka dan orang-orang kota Ai langsung keluar, mau memulai peperangan. Mereka mengejar orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel pura-pura berlari ketakutan ya. Mereka berlari semakin jauh, semakin jauh. Nah, anak-anak, pada saat itulah prajurit Israel, orang-orang Israel yang bersembunyi di belakang kota Ai, mereka berlari cepat-cepat dan masuk ke dalam kota Ai. Dan kemudian mereka membakar, memusnahkan semua yang ada di kota Ai. Tidak ada yang tersisa. Ketika orang-orang kota Ai menoleh ke belakang melihat kota mereka sudah terbakar, taulah mereka kalau mereka sudah ditipu oleh bangsa Israel. Tapi semua sudah terlambat. Mereka tidak bisa berbalik lagi. Mereka tidak bisa menyelamatkan kota mereka. Nah, begitulah anak-anak. Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel untuk merebut kota Ai. Nah, dengan taat kepada Allah seperti bangsa Israel ya.
Allah akan memberikan kita sukacita. Dan setelah kemenangan merebut kota Ai, bangsa Israel tidak lupa memuji Allah. Mereka mendirikan mezbah, mereka memuji Allah. Dan Yosua juga membacakan firman Allah untuk bangsa Israel. Nah, seperti bangsa Israel yang taat kepada Allah, kita juga sebagai anak-anak Allah harus taat kepada Allah. Karena dengan taat kepada Allah mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan. Nah, bagaimana caranya kita bisa taat kepada Allah, anak-anak? Coba anak-anak bisa bantu Lausu sebutkan caranya apa aja. Nah, Lausu bantu ya, salah satunya dengan kita rajin dan setia membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita bisa tahu apa yang Allah mau supaya kita bisa taat kepada Allah. Seperti mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi Koko, Cece atau Dede, menghormati orang tua, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan banyak lagi ketaatan ya. Contoh yang paling gampang nih, setiap minggu sebelum ibadah, Lausu bilang tata cara ibadah online yang baik. Nah, kalau anak-anak dengarkan apa kata Lausu dan mengikutinya, itu juga berarti anak-anak sudah taat. Ya, tidak hanya taat kepada Lausu, tapi juga taat kepada Allah. Nah, anak-anak mau belajar taat? Iya, mau ya. Lausu yakin anak-anak adalah anak-anak yang baik dan mau sama-sama belajar taat kepada Allah. Nah, anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, anak-anak nanti bisa ulangi sama mama papa di rumah ya ayat hafalannya. Nah, sekarang sebelum menutup firman Tuhan, semuanya kita akan berdoa ya. Anak-anak ambil sikap berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami belajar seperti bangsa Israel yang mau taat kepada Engkau. Walaupun kami masih kecil, tetapi Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh belajar taat kepada Tuhan. Seperti kami juga taat kepada mama dan papa kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Walaupun kami kecil, tapi kalau kami mau sungguh-sungguh berusaha, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan Lausu sampai di sini. Sampai jumpa. Iringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Terima kasih untuk Losa Aina untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Nah, biarlah firman Tuhan itu bisa kita ingat ya adik-adik ya, dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik Losa mau tanya, dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Ada yang tahu? Ya adik-adik ya, yaitu dengan taat kita mau berjalan dengan Allah adik-adik ya. Jika kita mau taat kepada Allah, maka kita akan memperoleh sukacita. Tapi jika kita tidak mau taat, kita akan memperoleh kesedihan ya adik-adik ya. Nah, Losa yakin adik-adik semua pasti mau taat kepada Allah adik-adik ya. Losa mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi Aku Sedang Berjalan. Tapi sebelum itu Losa mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati ya adik-adik ya. Kita mau memberikan persembahan kepada Allah kita. Ayo ajak mama atau papa yang ada di rumah atau Koko atau Cece untuk bersama-sama persembahan adik-adik ya. Persembahan dapat
melalui 2 cara, yaitu transfer ke nomor rekening BCA di bawah ini atau scan QR code melalui aplikasi Shopee atau GoPay atau OVO atau yang lainnya adik-adik ya. Ayo kita semua boleh memberikan yang terbaik bagi Allah. Ayo semua berdiri, lo semua mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi Aku Sedang Berjalan. 2 kali ya. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Dalam berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. 1 kali lagi ya. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Nah adik-adik, sebelum kita akhirin sekolah minggu hari ini, Lause mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Lause mau adik-adik semua dengan sikap berdoa yang baik adik-adik ya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ayo kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们再见，上的父亲，我深深感谢你。Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapa supaya kami boleh taat kepada Engkau, supaya kami memperoleh sukacita karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Dengarlah doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini adik-adik ya. Nah, Lause mau ingatkan kepada adik-adik semua, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kemudian jangan lupa juga pakai masker adik-adik ya. Dan yang penting kalau kita tetap harus jaga jarak. Usahakan untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang terlalu ramai. Kalau bisa lebih bagus lagi tetap di rumah adik-adik ya. Oke, Lause juga mau ingatkan minggu depan untuk tetap beribadah adik-adik ya. Kita dapat menonton YouTube melalui YouTube GK
PJ. Oke, sampai jumpa adik-adik semua. Dadah. Sungguh bahagia, percaya